Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Bersama saya Zainul Mutakin, kelas A 12, NIM 22811305666. Materi ini perlu kita kuasai sebagai calon peserta calon guru terkait keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran mempersiapkan mental dan perhatian siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Artinya guru masuk kelas itu tidak langsung memberikan materi, melainkan ada sesi pembukaan, proses pembelajaran dan penutupan. Nah, gunanya tujuan adanya pembukaan di awal sebelum proses pembelajaran ini yang pertama menarik perhatian sehingga siswa ini fokus terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua menumbuhkan motivasi siswa dan rasa ingin tahu. Jadi dalam pembukaan itu bisa diawali dengan salam, kemudian doa bersama, terus memberikan motivasi berupa cerita orang-orang sukses dan sebagainya, menyapa setiap peserta didik, menanyakan keadaan keluarga, juga tadi sarapan apa itu nggak apa-apa. Yang penting ada perhatian dari guru terhadap peserta didik sehingga peserta didik ini antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga memberitahukan acuan atau rambu-rambu pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini tentunya dalam pembukaan itu tadi. Jadi materi yang akan dipelajari ini sebagai pembuka itu harus diceritakan. Ini kita akan mempelajari apa gitu. Kemudian gunanya dengan kehidupan ini seperti apa. Tujuannya seperti apa itu harus dijelaskan di awal gitu. Sehingga nanti peserta didik ini dalam proses pembelajaran itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan, kemudian termotivasi juga rambu-rambu yang kita sampaikan, materi yang kita ajarkan ke mereka itu bisa dipahami dan diterima dengan baik. Kegiatan membuka pelajaran ini bisa dengan cara yang pertama menarik perhatian siswa dengan cara begini. Yang pertama memvariasikan gaya mengajar guru. Jadi gaya atau metode yang digunakan guru dalam menyampaikan pengetahuan atau pesan kepada siswa itu harus bervariasi sehingga siswa itu menarik. Jadi artinya guru itu harus memiliki skill dalam menyampaikan materi. Sehingga di setiap pertemuan itu metodenya berbeda-beda untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan peserta didik. Biasanya kalau guru itu mempunyai keterampilan dalam hal itu akan ditunggu kehadirannya oleh peserta didik. Gitu. Jangan sampai kita masuk ke kelas kemudian kedatangan kita itu peserta didik malah malas dan sebagainya. Artinya proses pembelajaran itu kuncinya ada di guru. Bagaimana seorang guru ini mampu mengelola keadaan kelasnya. Makanya memanage kelas, bagaimana tata ruangnya, kemudian ventilasinya, di samping itu juga bahan ajarnya, media pembelajaran yang mau digunakan sesuai dengan apa yang akan disampaikan dan sebagaimana disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan sebagainya. Kemudian yang kedua menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Nah itu seperti itu. Artinya media itu
alat peraga, alat bantu guru untuk menyampaikan pesan dari materi yang dipelajari. Bisa jadi dengan media ini bisa memberikan pemahaman lebih jelas. Contoh seperti seorang guru biologi akan menerangkan tentang anatomi tubuh manusia. Tentunya ketika menggunakan anatomi tubuh manusia, membawa medianya itu berupa alat media 3 dimensi, itu kan jelas. Misalkan bagian tubuh-tubuh seperti paru-paru, manfaatnya gini bagian-bagiannya, dan kemudian lagi jantung, liver dan sebagainya. Nah, itu tentunya ketika kita menjelaskan materi dengan menggunakan media, ini tentunya akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Berbeda cuma dengan cerita saja, menyampaikan dengan lisan saja, karena memang ada ada materi yang memang ketika diungkapkan dengan lisan, ketika tidak visualisasikan itu susah. Maka media apa yang mau digunakan itu tentunya disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan variasi pola interaksi, yaitu tadi ya, seperti misalnya metode ceramah, kemudian diskusi, kemudian kuis dan sebagainya. Kemudian menimbulkan motivasi dengan cara, nah ini cara selanjutnya, bagaimana seorang guru itu bisa memotivasi anak didiknya. Yang pertama, kehangatan dan antusias. Artinya ketika si guru masuk, kemudian telah dibuka, menanyakan kabarnya hari ini, sarapan dengan apa, tadi malam tidur jam berapa, itu membangun interaksi antara guru dengan peserta didik, menciptakan kehangatan, kemudian rasa antusias bahwa kita itu, oh iya saya itu diperhatikan oleh guru saya gitu, sehingga peserta didik itu akan emosinya secara emosional itu akan terbangun, sehingga nanti ketika guru itu sudah mampu mengambil hatinya peserta didik, itu mereka akan mudah akan senang dengan kita. Nah, ketika seorang peserta didik itu suka kepada gurunya, maka tentunya materi yang disampaikan juga itu akan mudah diterima. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, itu bagaimana seorang guru harus memiliki skill untuk bisa memompa anak supaya rasa ingin tahunya itu tinggi gitu, sehingga dia itu dengan cara misalkan mengajukan pertanyaan kepada si murid, kemudian lagi memberikan tugas yang sekiranya tidak berat, sehingga membangkitkan rasa ingin tahu daripada si peserta didik. Yang ketiga, melontarkan ide yang bertentangan. Nah, itu ya, misalkan itu statement yang bertentangan dengan apa yang dia ketahui, misalkan benda itu ada 3, benda cair, benda padat, benda gas. Nah, kemudian benda cair ini begini. Nah, itu kalau seperti ini, makanya benda apa? Nah, itu nanti si peserta didik itu mereka akan berpikir. Nah, jadi melontarkan ide materi yang kita pelajari itu yang kebalikannya. Yang keempat, memperhatikan minat siswa, yaitu tentunya bakat siswa itu berbeda-beda. Makanya sebenarnya dalam pembelajaran itu tidak ada siswa yang bodoh. Itu memiliki keunggulan, skill atau bakat masing-masing. Tugas seorang guru itu ya membimbing, kemudian mendampingi peserta didik itu untuk mengoptimalkan bakatnya. Bisa jadi dia itu dalam hal menghitung lemah, tapi ketika disuruh nyanyi dia bagus, kemudian lagi berpuisi juga bagus, nah berarti dia kelebihannya di situ. Kemudian ada lagi yang dalam seni bagus, tapi dalam hitungannya bagus, di seninya kurang bagus dan sebagainya. Nah, itu
kegiatan dalam pembukaan belajar itu sangat menentukan, sehingga seorang guru dituntut untuk memiliki skill untuk bisa membuka pelajaran itu dengan baik, sehingga nanti proses pembelajaran itu akan terlaksana berjalan dengan baik. Si siswa atau peserta didik itu mendapatkan pesan atau ilmu pengetahuan yang dipelajari pada waktu itu. Oke, terima kasih. Itu poin penting yang kita pelajari pada siang ini. Jadi poin pentingnya itu ada 3 sub. Yang pertama pembukaan dalam belajar, proses pembelajaran. Yang ketiga adalah proses penutupan. Ini sangat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga peserta didik meningkat dalam bidang pengetahuannya, memahami apa yang disampaikan gurunya, dan gurunya juga mengevaluasi bagaimana cara, metode, media pembelajaran yang mau digunakan, metodenya seperti apa dari hari ke hari, sehingga memberikan inovasi yang lebih terupdate. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.